Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Tibun Nabawi. Kemarin kita sudah membahas tentang talbinah atau bubur atau tajin tepung gandum, ya, tajin atau bubur tepung gandum. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang korma aliyah. Ini korma bukan sembarang korma, ya. Korma aliyah ini adalah korma yang tumbuh di tanah Madinah, atau lazim disebut dengan korma ajwah, ya, korma ajwah. Jadi di Madinah ini setidaknya ada dua jenis korma. Pertama korma aliyah atau korma ajwah. Yang kedua adalah korma linah, ya, korma linah. Kalau di Al-Quran ada ayat ma qata'tum min linatin aw taraktumuha. Jadi apa yang kalian tebang dari korma linah. Nah, korma linah itu bentuknya seperti ini. Ini linah. Kemudian yang ini adalah aliyah atau ajwah. Ya, bisa dipahami insya Allah. Dan yang kita bahas yang ini, yang aliyah, ya. Kita masuk ke kitab Tibun Nabawinya. Pembahasan di huruf ta. Ta di sini adalah tamrun. Tamrun adalah korma. Sabata fis sahih anhu sallallahu alaihi wasallam. Tetap atau ada di dalam kitab sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, man tasabbaha bisabai tamaratin. Barang siapa yang di pagi hari mengkonsumsi 7 butir kurma, 7 butir kurma. Dan di lafaz hadis yang lain, di riwayat yang lain, lafadznya min tamril aliyah, dari kurma tanah aliyah. Jadi tanah aliyah ini di pinggir Madinah, ya. Termasuk Umar bin Khattab itu tinggalnya di wilayah tanah aliyah ini. Jadi barang siapa yang esok hari mengkonsumsi 7 kurma dari kurma aliyah alias kurma ajwa, lam yadurrahu dzalikal yaum summun wala sihrun. Maka di hari itu, di hari dia mengkonsumsi, dia tidak akan terganggu, dia tidak akan tersakiti, dirugikan atau tercelakai oleh racun, juga tidak tercelakai oleh sihir. Hadisnya demikian. Dan sabata anhu annahu qol, dan juga ada hadis yang sahih diriwayatkan dari Rasulullah juga. Beliau bersabda, baitun latam rofih siyaun ahlu. Jadi suatu rumah yang tidak ada kurma di dalamnya, maka penghuninya kelaparan. Ya, penghuninya kelaparan. Kalau ini khusus bagi orang yang memang makanan pokoknya kurma, ya, makanan pokoknya kurma.
Kalau di Indonesia, walaupun tidak ada kurma, orangnya ya kenyang-kenyang saja. Jadi, baitun latam rofihi jiyaun ahlu. Ini bisa jadi Rasulullah dalam rangka memerintahkan para sahabat untuk sidak, ya sidak ke rumahnya penduduk Madinah. Coba dimasuki rumahnya ada kurma apa enggak. Kalau enggak ada kurmanya berarti kondisi pemilik rumah itu kelaparan itu, maka harus dibantu. Ya bisa jadi karena konteksnya adalah Rasulullah memerintahkan untuk sidak, ya, untuk sidak. Jadi bukan kok kalau ndak ada kormanya berarti eh, orangnya kelaparan sementara dia orang Indonesia, ya ndak seperti itu. Kalau orang Indonesia walaupun ndak ada korma, ya memang makanan pokoknya bukan korma. Makanan pokoknya ada yang beras, ada yang sagu kan gitu kan. Umpama ndak ada korma ndak ada masalah, itu bukan makanan pokok kok. Jadi jangan salah dalam mengartikan ya. Ya. Wasabata anhu, dan juga sahih dari Rasulullah juga eh, akala atamro subti bil khubzi, ya, beliau pernah makan kurma aliyah itu juga eh, dengan bersamaan dengan mentega atau keju, ya, mentega atau keju. Juga wa akalat tamro bil khubzi. Nah, ini kalau dicocokkan dengan kitab aslinya ada salah tulis ini. Kalau kitab aslinya wasabata anhu eh, annahu akalat tamro bizubdi, itu ya yang benar. Sesungguhnya Rasulullah mengkonsumsi kurma aliyah bersamaan dengan mentega atau keju. Wa akalat tamro bil khubzi. Ini, dan beliau juga pernah mengkonsumsi kurma bersamaan dengan roti. Juga wa akalahu munfaridan, dan Rasulullah juga pernah memakan kurma itu sendirian, artinya ya hanya kurma saja, tidak memakan yang lain. Tuh. Wa huwa harun fisaniyah. Jadi sifatnya kurma aliyah itu panas di level yang kedua. Kemudian masalah kurma tersebut sifatnya lembab atau kering, ini ada dua pendapat ya, ala kaula ini. Jadi apakah kurma aliyah itu lembab, pendapat yang pertama, ataukah kering? Ya, ini ada perselisihan, yang jelas ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sifatnya lembab, ada yang mengatakan sifatnya kering. Tapi yang jelas sifatnya adalah panas. Tuh. Wa huwa mukawwin lil kabid. Jadi kurma aliyah itu bisa menguatkan hati atau limpa. Ya, itu fungsinya itu, menguatkan hati atau limpa. Mulayyinun littabai, kemudian bisa melunakkan BAB, ya, buang air besar. Jadi karena mengandung serat, nah, buang air besarnya bisa lancar. Itu manfaat yang kedua. Yang ketiga yazidu fil bah,
Jadi menambah gairah hubungan suami istri. Yazidu bil bah. Wala siyama ma'a habis sonaubar. Nah, terutama kalau itu dikonsumsi bersama dengan ketan, ya, ketan. Jadi makan korma aliyah diiringi dengan makan ketan, wah itu luar biasa itu, bisa menambah gairah suami istri. Kemudian yang keempat, ini bisa menyembuhkan bisa menyembuhkan tenggorokan. Jadi radang tenggorokan bisa sembuh dengan itu, ya. Fungsinya ada 4 itu tadi, ya, menguatkan hati atau limpa, melunakkan BAB, menambah gairah suami istri apabila dimakan dengan ketan, ya. Kemudian bisa menyembuhkan radang tenggorokan. Lah, tapi juga ada sisi buruk yang perlu diwaspadai bagi orang yang tidak terbiasa makan korma, terutama korma aliyah, ya. Jadi wa man lam ya'tadhu ka ahlil bilad al baridah. Barang siapa yang tidak terbiasa makan korma aliyah, terutama orang-orang yang hidup di negara yang dingin, ya, seperti Eropa mungkin, yang ada musim dinginnya, ada musim saljunya itu, bahaya yang bisa dialami adalah itu bisa menyebabkan penyumbatan aliran darah. Itu pertama, ya. Yang kedua, menyakiti gigi, wa yu'dil asnan. Yang ketiga, wa yuhayyijus suda, bisa menyebabkan pusing, ya, mengakibatkan pusing, ya. Jadi 3 hal ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi laus, ya. Laus itu coba kita lihat, ya. Laus itu gambarnya seperti ini, sejenis kacang-kacangan, ya. Ini. Jadi orang yang hidup di daerah dingin ini kurang pas memakan korma aliyah. Kalau pengen makan, ya diimbangi dengan mengkonsumsi buah laus. Atau juga bisa diimbangi dengan khos-khos. Jadi ini opium, ya, opium. Nah, jenisnya seperti ini. Coba kita lihat, ya, opium. Nah, ini di sini tertulis, jadi tumbuhan ini merupakan sumber bahan baku dari opium dan biji candu. Nah, ini namanya khos-khos, ya, namanya adalah khos-khos. Nah, bentuknya seperti ini, ya, bentuknya seperti ini. Jadi bagi orang yang hidup di daerah dingin, memakan korma aliyah ini supaya diimbangi dengan laus jenis kacang itu, ya, dan khos-khos, ya, agar tidak terkena penyumbatan pembuluh darah, juga tidak terkena sakit gigi, ya. Oke. Kemudian tidak terserang yang namanya pusing, ya. Cukup sekian
Mungkin ada sesi yang kedua tentang manfaat dari korma aliyah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.